Kuasa dan nyata di tempat ini. Mari naikkan ucapan
Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu sempurna bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati setiap kehidupan kami. Dewa, berkat-berkat-Mu Tuhan yang senantiasa Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini tiba saatnya kami memberkati Tuhan pekerjaan di tempat ini Tuhan. Mari Kau yang menguruskan setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Kau berkati setiap apa yang kami berikan Tuhan. Kau berkati setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah nama-Mu senantiasa dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti ini. Jemaat Tuhan, untuk kita boleh bersama-sama bangkit berdiri, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Oh
Terlalu mengandalkan kekuatan kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi, Bapa. Bagi hati kami yang saat ini kekeringan rohani, Tuhan. Kau basuh hati kami saat ini, Bapa. Untuk kami mengerti, untuk kami disegarkan lagi, Tuhan. Kuduskan kami dan layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kami saat ini butuh firman Tuhan yang jadi pegangan dalam hidup kami untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Tapi terkadang kami menyimpang dari Tuhan. Tapi terkadang kami tidak mau taat dengan Tuhan. Tapi terkadang kami tidak mau dengar dengan Tuhan. Tapi terkadang kami keras di hadapan Tuhan. Saatnya dan waktunya, Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau melakukan firman Tuhan. Kami mau berjalan dengan firman Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kau kuduskan, Kau sucikan tempat ini, Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rasanya kayak ketinggian banget ya. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, ini di minggu kedua di bulan Januari di tahun 2021. Selamat tahun baru yang mungkin baru pertama kali ketemu saya selama 2021, baru ketemu lagi kita. Selamat tahun baru semuanya. Satu hal saya mau katakan, tahun 2020 adalah tahun yang tidak kita harapkan, benar? Tahun 2020 adalah sebenarnya tahun yang tidak pernah pasti. Begitu banyak persoalan, begitu banyak pergumulan, begitu banyak masalah terjadi. Tapi saya mau katakan saat ini adalah, tetapi ada satu hal yang pasti. Di tahun 2020 adalah bagaimana Tuhan menyertai kita. Amin. Bagaimana Tuhan melindungi kita. Bagaimana Tuhan memberkati kita. Allah kita adalah Allah Immanuel. Amin. Ada yang katakan katanya tahun 2020 adalah tahun yang kesulitan. Benar? Banyak sesuatu yang terjadi penuh dengan kesulitan. Tapi saya mau katakan ada satu hal, yaitu bagaimana Tuhan menyertai kita di tahun 2020. Satu hal saya masih berkaitan dengan 3 pesan penting di tahun 2021. Yaitu yang pertama adalah, saya percepat karena tadi sudah ada desas-desus. Tahun ini di awal tahun 2021 ini semakin meningkat ya kondisi sekarang ya. Banyak yang liburan gitu ya. Dan saya juga mendengar daerah Lipo juga udah banyak sekali yang terjadi. Banyak yang diisolasi saat ini. Jadi waktu ibadah juga ada dibatasi 1 jam harus tepat. Dan di tahun 2021 juga dimulai dengan tadi malam kita dengar ya, pesawat Sriwijaya mengalami jatuh dan meledak langsung. Dan ini benar-benar anak-anak Tuhan sudah banyak berdoa memang benar-benar tahun 2021 ini. Saya mau kasih tema yaitu 3 pesan penting dan janji Tuhan di tahun 2021. Jangan katakan tahun 2021 adalah tahun penuh dengan penyakit. Jangan katakan tahun 2021 adalah tahun kesulitan. Jangan pernah katakan adalah tahun 2021 adalah tahun yang tidak pernah diberkati. Ini 3 pesan penting. Yang pertama adalah 3 pesan penting bagaimana kita berada di tahun 2021. Kita harus percaya bahwa Allah akan turut bekerja di dalam hidup kita. Roma 8
usaha yang lancar, dan semuanya baik-baik saja. Tetapi saya mau katakan kebaikan yang dimaksud di sini adalah yaitu lebih dari semua yang disebutkan di atas. Maksudnya adalah apa? Kebaikan keserupaan dengan Kristus. Kita buka ya dalam Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 20. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita bisa jadi anak Tuhan diselamatkan karena apa? Tuhan yang pilih kita. Tuhan yang pilih kita sehingga kita bisa diselamatkan. Saya mau katakan sifat yang menonjol dari Allah apa? Kasih. Itulah sifat yang paling menonjol dari Allah. Benar kan? Kasih. Kebaikan yang di sini saya mau katakan di Roma 8 ayat 28 adalah bukan sekedar kemapanan, bukan sekedar kenyamanan, tetapi kebaikan di sini next Roma 8 ayat 28, kebaikan yang di sini adalah karakter. Karakter. Tahun 2021 karakter kita harus diubah. Hati harus menjadi lebih baik. Amin. Amin. Yang masih suka marah-marah di tahun 2001 direndahkan. Yang tadinya 90% coba jadi 25%. Amin. Bisa kan? Amin. Amin. Orang yang telah memiliki integritas bukanlah berarti orang yang sempurna. Saya mau katakan, integritas adalah berarti kita adalah orang yang sama dengan semua orang lain. Dalam pengertian gini, di dalam ucapan, di dalam tindakan dan motif kita apapun, itu adalah bagian yang harus kita hadapi. Tetapi kalau seumpamanya integritas, saya udah 1 minggu saya masuk kantor, yang diajarkan apa? Kalau istilah integritas, benar ya Pak Nenek? Integritas. Kalau karakter nggak sesuai, melayani orang tapi karakter tidak diubahkan, sia-sia semuanya. Jadi ketika kita dipilih Tuhan, ya kan, diselamatkan Tuhan, kebaikan yang dimaksud ini adalah karakter. Karakter kita harus diubahkan. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Maksudnya adalah di mana Tuhan ingin kita berubah karakter kita. Benar? Jangan terlalu banyak protes sama Tuhan. Benar nggak? Belajar taat, belajar mengucap syukur dalam segala hal. Apa-apa protes, dikit-dikit protes. Apalagi menjadi seorang pemimpin, kalau banyak protesnya, bagaimana mau diberkati Tuhan kalau banyak protesnya? Bagaimana kita kalau terlalu banyak bersungut-sungut di hadapan Tuhan? Bagaimana kita mau diberkati Tuhan kalau kita cuma banyak minta hak-hak kita terus? Tapi kita nggak mau ikutin apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Kita tahu bahwa sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Maksudnya adalah karakter, integritas kita. Jika kita belajar taat, jika kita belajar mengucap syukur, jika kita belajar mengandalkan Tuhan sampai tumbuhnya kualitas karakter, maka kita diberkati Tuhan. Amin. Kalau kita sudah belajar tentang karakter, berarti sudah lulus. Jangan sedikit-sedikit kita marah. Jangan sedikit-sedikit kita ngomel. Jangan sedikit-sedikit kita banyak menghujat orang. Jangan sedikit-sedikit kita protes. Bagaimana kita mau berhadapan dengan orang lain? Bagaimana kita mau memimpin orang lain kalau kita sendiri tidak bisa dipimpin? Banyak sekarang sama seperti imam, seorang bapak. Dia mau memimpin istrinya dan anaknya, tapi dia sendiri gak bisa dipimpin oleh Tuhan. Ini tanda-tanda besar. Bisa gak? Mau menjadi imam yang baik, tapi ketika masuk dalam rumah tangga, dia gak bisa mimpin istrinya, gak bisa mimpin anaknya, tapi terus gak mau dipimpin Tuhan, tapi dia mau memimpin. Contoh seperti itu saya mau katakan. Jadi kalau kita mau belajar dengan karakter kita, akan mendatangkan
Tapi ketika yang pertama ada 3 pesan penting, yaitu bahwa Allah turut bekerja di dalam hidup kita untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kalau saat ini yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, yang terjadi masalah demi masalah, ada yang mengatakan di awal tahun ini banyak sekali masalah, betul? Tiba-tiba corona melonjak, banyak yang liburan. Yang kedua, pesawat Sriwijaya langsung. Tapi saya mau katakan ini langkah awal kita. Langkah awal kita bahwa sebenarnya Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah melakukan hal kesalahan, tapi segala sesuatu ada yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amsal 28 ayat 20. Ini slide-nya kenapa ya yang di sini? Yang di ini nggak nyala. Amsal 28 ayat 20, ada yang bisa bacakan buat saya? Amsal 28 ayat 20, ada yang bisa bacakan? Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin tetap menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Amin. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Bagaimana kita dipercaya oleh Tuhan, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak luput dari hukuman. Saya mau katakan, ketika kita orang yang dipercaya oleh Tuhan, maka kita akan mendapat berkat. Saya mau katakan, tapi ketika kita tidak bisa dipercaya oleh Tuhan, sedikit-sedikit kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Bagaimana mau diberkati Tuhan? Orang yang dipercaya mendapat banyak berkat. Tuhan mempercayai kita sesuatu. Bisa nggak kita dipercaya oleh Tuhan? Ya Bu, saya kan sudah pelayanan. Saya mau katakan, bukan pelayanan. Bisa nggak kita dipercaya oleh Tuhan? Dalam hal apa? Keuangan. Dalam hal apa? Karakter kita. Dalam hal apa? Integritas kita. Bisa nggak kita dipercaya oleh Tuhan? Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari kekayaan, dari hukuman. Orang yang ingin cepat kaya, rata-rata orang kan manusia ya pengennya cepat kaya, benar nggak? Ya kan? Sekarang ini lagi musim loh. Apa? Medsos, dimana kalau like Instagram dapat duit katanya. Jadi ceritanya kemarin saya info dari teman, kalau like Instagram sama like YouTube dapat banyak duit katanya gitu ya. Nah, terus ada aplikasinya. Saya mikir begini ya, kalau kayak gitu lebih baik kita kerja kayak gitu aja ya. Jadi banyak duit gitu kan, like aja di tempat tidur, like. Duit kan datang ya. Sekali like katanya dapatnya sekitar 3.000 atau 2.500. Saya mikir gini, kalau kayak gini berarti semua orang di Indonesia ya udah begitu aja gitu ya. Tapi setelah itu ini anak-anak bilang, anak-anak yang mentor itu bilang begini, Mi, kalau kayak gitu artinya ya udah kita kerja kayak begitu aja, nggak perlu kerja di kantor. Itu kan cuma like di atas tempat tidur, setiap malam like, setiap pagi like, setiap siang like, duit 3.000 terus kan. Sampai katanya satu hari itu bisa like sampai 20 IG. Berarti artinya kita ingin cepat kaya, benar kan? Ya kan? Nah, setelah itu saya mikirnya gini, artinya kita nggak usah kerja, like aja gitu ya. Tapi ujung-ujungnya saya bilang begini ke teman-teman saya, kalau like begitu kita sambil bobo juga bisa ya like sampai malam gitu. Gak taunya ujungnya mereka ikutin. Pokoknya katanya setoran pertama 300.000. Udah setoran pertama 300.000. Setelah itu banyak followernya kan, banyak kan, like terus ujung-ujungnya pas di tengah jalan saking kebanyakan gitu udah followernya, ujung-ujungnya apa? Itu aplikasi ditutup. Jadi mereka sudah korbankan uang 300.000 gak kembali modal lagi, karena belum ngambil duit, belum dicairkan itu duitnya yang ada di situ. Mereka cuma like. Saya lihat lah like-nya itu udah ada yang 100.000, udah ada yang 200.000, dalam jangka 2 hari udah sampai 300.000, tapi belum diambil, belum dirembes uangnya. Jadi saya bilang, kalian ini kerja cuma pengen cepat kaya, saya bilang gitu ya. Cepat kaya ujung-ujungnya mereka
udah mau angkat kaki 100.000. Nah, besok lagi 100.000, 200.000, 30 hari udah berapa? 3 juta. Ya kan? Tapi ujung-ujungnya ketika begitu banyak orang, langsung itu aplikasi ditutup. Uang kita hangus, nggak tahu kemana. Jadi saya mau katakan, ketika kita pengen cepat kaya, apa? Tidak akan luput dari hukuman. Ujung-ujungnya apa? Uang hilang. Kenapa? Berburu kekayaan. Bapak Ibu Saudara sekarang ini jangan banyak berburu kekayaan. Karena apa? Banyak yang meninggal gak bawa kekayaan. Yang kena COVID gak bawa duit. Yang kena COVID orang-orang kaya juga gak bawa apa-apa. Tetapi kita berburu kasih karunia Allah. Amin. Ketika kita berburu apa yang Tuhan ingin, yang sekarang adalah yang Tuhan ingin adalah menangkan jiwa, cari jiwa, selamatkan. Tuhan di atas gak pernah tanya kekayaanmu berapa, anakmu berapa, suamimu ada berapa, mobilmu ada berapa. Tidak. Tapi yang Tuhan tanya adalah berapa jiwa yang engkau bawa kepadaku. Yang kedua, Amsal 16 ayat 9. Kita harus percaya bahwa Allah menentukan arah langkah hidup kita. Kita harus percaya bahwa Allah menentukan arah langkah hidup kita. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah. Pernah tidak kebayang Tuhan bilang ke kanan, kita bilang ke kiri. Tuhan bilang ikuti apa mauku, kita ngotot maksa. Tuhan bukan, ini jalannya. Tetapi saya mau katakan, kita mungkin mengambil keputusan yang sulit dalam hidup kita. Keputusan tersebut mungkin tampaknya mustahil, ya kan? Untuk berhasil dijalankan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan menentukan arah langkah hidup kita. Pernah gak merasa ketika kita mengambil keputusan sulit di dalam hidup kita, kita yang gak yakin gitu, gak percaya ini mustahil untuk dijalankan. Tetapi sebenarnya itu menentukan langkah hidup Bapak Ibu Saudara. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala, ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maksudnya adalah di mana Bapak Ibu Saudara tidak mengeraskan hati, tidak keras hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terkadang kita mengeraskan hati kita, betul? Apa yang tidak Tuhan ingin, itu yang kita keraskan. Apa yang Tuhan tidak ingin, itu yang kita paksa. Bisa mendengar suara Tuhan, maka kita tahu kehendaknya Tuhan. Bisa mendengar apa yang menjadi keinginan Tuhan, maka kita tahu sebenarnya kehendak Tuhan. Biasakan untuk menjauh, untuk membaca Alkitab, itulah yang menjadi pedoman hidup kita. Biasakan setiap pagi baca Alkitab, setiap pagi baca Alkitab, setiap pagi baca Alkitab. Kalau sekarang saya 1 kali 24 jam kayaknya harus baca begitu, karena nangani orang. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa Allah akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kita harus percaya bahwa Allah akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Walaupun banyak orang-orang yang sudah meninggalkan kita, tapi kita percaya kalau Allah menyertai kita sampai pada akhir zaman. Mungkin Bapak Ibu ditinggalkan, ya kan? Apalagi kalau seumpamanya diketahui kita yatim, orang-orang langsung jauh sama kita, benar kan? Ya kan? Nah, sebenarnya saya mau katakan, orang-orang langsung menjauh merasa takut kena. Nanti aku ajar ya. Nah, tetapi saya mau katakan ketika ada orang-orang atau sahabat kita yang mengalami sesuatu, mau dia apalagi kalau sudah di swab terus hasilnya itu ya. Nah,
kita harus memberikan semangat buat dia, kasih semangat. Satu hal saya mau katakan, ketika orang mengalami seperti ini, dia akan merasa down, merasa tersingkirkan, merasa dikucilkan. Tapi ketika ada saudara kita atau teman-teman kita mempunyai problem, kita kasih semangat, kamu bisa, kamu mampu, kamu bisa lewatin hal ini. Saya mau katakan, kita harus percaya bahwa Allah sebenarnya sanggup menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Meskipun orang-orang meninggalkan kita, meskipun orang-orang di samping kita tidak mengasihi kita, tapi Allah selalu menyertai kita sampai pada akhir zaman. Bagaimana respon kita? Yang pertama adalah kita harus menghormati dan memutuskan menghormati Roh Kudus. Mazmur 27 ayat 4 sampai dengan 5 masuk di dalam waktu penyembahan dengan Tuhan. Mazmur 27 ayat 4 sampai dengan 5. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Diam dulu. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan. Diam di dalam rumah Tuhan. Respon kita adalah di tahun 2021 ini adalah kita banyak diam di dalam rumah Tuhan. Seumur hidup kita kita harus banyak diam, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saya mau katakan, respon kita adalah kita harus memutuskan untuk kita menghormati Roh Kudus hingga masuk di dalam penyembahan. Kalau kita jarang menyembah Tuhan, kalau kita tidak punya hubungan yang khusus dengan Tuhan, pertanyakan diri Bapak Ibu Saudara, bagaimana 2021 ini akan diberkati oleh Tuhan? Berikan waktu di dalam penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus memutuskan memperkatakan. Di Kejadian 2 ayat 9, memperkatakan atau bernubuat. Perkatakan dan membuat respon kita. Satu hal saya mau katakan, perkatakan dan membuat artinya di mana ada satu perkataan, kata-kata hal positif, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perkatakan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Bernubuatlah, bernubuatlah aku diberkati Tuhan, bernubuatlah aku sehat, bernubuatlah aku akan semakin diberkati oleh Tuhan, bernubuatlah usahaku diberkati Tuhan, bernubuatlah pekerjaanku diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, saya mau katakan, maka kita sebenarnya sedang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Yang disertai apa? Dengan doa. Ketika Bapak Ibu memperkatakan kepada teman samping, engkau diberkati Tuhan, engkau diberkati Tuhan, engkau diberkati Tuhan, artinya sedang bernubuat bagi orang tersebut. Dan ada pengharapan. Yang ketiga, kita harus memutuskan untuk menabur benih dan mengharapkan tuai yang besar dalam hidup kita. Menabur benih, Bapak Ibu Saudara. Respon kita di tahun 2021 adalah menabur benih. Kemarin saya ngobrol sama seorang jemaat Tuhan dari gereja lain tentang menabur benih. Kita sharing menabur benih. Dia bilang begini, Bu, kalau dulu lagi saya susah banget menabur, nggak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi ketika saya diberkati Tuhan, baru saya bisa menabur. Saya bilang itu respon yang salah. Ketika kita diberkati Tuhan, memang betul menabur. Tapi ketika kita kekurangan, kita belajar menabur benih. Terus dia bilang, iya, saya tahun 2021 ini belajar. Ini dari gereja lain, belajar. Ketika saya kekurangan, saya mau belajar untuk menabur benih. Terus saya bilang, ketika ibu dalam kekurangan di tahun 2021, berarti ibu belajar menabur benih. Berarti Tuhan berkati dengan berlipat kali ganda di dalam kekurangan itu. Tapi ketika kita menjadi kaya, ketika kita
kita diberkati Tuhan baru kita menabur benih. Itu prinsip yang salah. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan. Ini harus saya sampaikan. Kalau tidak saya sampaikan berarti saya sebagai hamba Tuhan salah. Bapak Ibu ingat janda yang disantap. Mary ingat ya, ketika dia memberi di dalam kekurangan dia, apa yang terjadi? Tuhan berkati dia. Tapi kalau orang kaya memberi itu biasa-biasa aja, benar? Tapi kalau orang miskin, orang yang gak punya apa-apa menabur benih, itu luar biasa saya mau katakan. Bapak Ibu gak ada beras di rumah, tapi saat itu harus memberi beras. Apa yang dipilih? Saya nggak tanya Bu Erni, karena kalau Bu Erni pasti dia akan memberi. Saya tanya yang lain, apa yang akan dilakukan? Pak Fernandus sama Pak? Nggak ada beras di rumah, ada beras tapi sedikit. Tapi ada ketika orang lain sedang butuh beras, teman. Apa yang dilakukan? Berikan, membagi. Yakin? Amin. Saya mau bagi. Ini yang Tuhan mau sebenarnya di tahun 2021. Kita merasa diberkati oleh Tuhan, ya waktunya kita menabur. Itu prinsip kita, betul kan? Nah, tapi ketika kita dalam kekurangan, Tuhan akan melihat kekurangan kita. Seperti janda itu, dia hanya memberi sedikit, tapi Tuhan melihat dengan taburan dia itu, Tuhan berkati dia. Ini yang jadi pergumulan. Ini yang harus kita ubah pola pikir kita. Loh, saya nggak akan tanya Pak Gerek dan Bu Eni, pasti itu dilakukan. Tapi saya mau ubah pola pikir kita di tahun 2021 adalah kita harus memutuskan untuk menabur benih. Amin. Kalau udah menabur benih, udah susah orang ngomong amin. Tapi kita sendiri yang punya keputusan untuk menabur benih dan mengharapkan tuayan yang besar di dalam hidup kita. Galatia 6 ayat 9. Tolong buka Galatia 6, ini yang akan menutup. Galatia 6 ayat 9. Sebab barang siapa, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Bapak Ibu, berbuat baik itu gak salah, harus sangat baik. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah ketika kita berbuat baik di dalam kekurangan kita. Orang kaya kalau memberi itu udah luar biasa, sangat luar biasa. Tapi ketika kita dalam kekurangan, kita menabur benih kita menabur, maka kita akan mendapat tuayan yang besar. Ini respon yang harus kita hadapi loh. Yang pertama, memutuskan untuk menghormati Roh Kudus. Ya kan, menyediakan waktu di dalamnya. Yang kedua, kita memutuskan untuk berbuat dan memperkatakan. Yang ketiga, kita memutuskan untuk menabur benih. Ini 3 loh. 3 ini bisa nggak di tahun 2021 kita lakukan? Memutuskan untuk menghormati Roh Kudus. Yang kedua, memutuskan untuk bernubuat dan memperkatakan. Yang ketiga, kita memutuskan untuk menabur benih. Bapak Ibu Saudara mengerti dengan firman Tuhan, ini yang Tuhan inginkan di 2021. Jangan takut untuk kekurangan. Karena apa? Satu hal di tahun 2020, satu hal saya mau katakan, bagaimana Allah bekerja menyertai kehidupan kita, bahwa Allah adalah Allah Immanuel. Amin. Respon kita memutuskan untuk menghormati Roh Kudus, memutuskan untuk bernubuat dan memperkatakan, memutuskan untuk menabur benih. Benih yang Bapak Ibu tabur itu akan mendapatkan tuayan yang besar bagi kehidupan kita. Amin. Amin. Mau memutuskan di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan, saya undang semua bangkit berdiri.
belajar di tahun 2021 ini menghormati Roh Kudus, memutuskan untuk bernubuat dan perkataan dan menabur benih. Ini 3 hal ini. Menghormati Roh Kudus maksudnya adalah di mana kita memberikan waktu penyembahan di dalam Tuhan. Berikan waktumu, meskipun engkau sedang bekerja, meskipun engkau sedang mengalami apapun kondisi sakit ataupun, jangan ketika engkau punya masalah baru kau datang kepada Tuhan. Jangan ketika engkau punya problem, masalah ekonomimu, masalah pekerjaanmu baru kau datang kepada Tuhan. Tapi 2021 ambil respon yang benar di hadapan Tuhan. Ambil respon yang benar di hadapan Tuhan. Engkau menghormati Roh Kudus, engkau bernubuat, engkau menabur benih. Ketika engkau melakukan 3 hal ini, maka kehidupanmu akan semakin diberkati oleh Tuhan.
kiranya kuasa firman Tuhan tetap tinggal di dalam setiap kehidupan